warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Devika sebagai dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan presentasi dengan judul Body Lotion Bunga Rosella. Yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Dwi Ristika, dan teman saya, Rasyani, Lufi Ayu Saputri, Wiji Wulandari, dan Angelina Feriza Lulu. Untuk yang pertama yaitu latar belakang, pada ekstrak bunga rosella mengandung antosianin dan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan. Dan body lotion dapat menjaga kelembapan kulit, melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas, dan membantu menjaga kesehatan kulit. Untuk peran tritanolamin, yaitu berfungsi sebagai emulgator, menstabilkan emulsi minyak dan air, dan mencegah pemisahan fase. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu memahami dan melakukan pembuatan ekstrak bunga rosella dari simplisia menggunakan metode maserasi. Yang kedua yaitu melakukan standarisasi ekstrak bunga rosella melalui pengujian parameter spesifik. Yang ketiga, melakukan standarisasi ekstrak bunga rosella melalui pengujian parameter non-spesifik. Yang keempat, memformulasikan dan mengevaluasi sediaan hand body lotion yang mengandung ekstrak bunga rosella. Dan yang terakhir, membuat rancangan desain bahan pengemas untuk sediaan hand body lotion berbahan ekstrak bunga rosella. Baik, selanjutnya yaitu ekstraksi sampel. Yang pertama dilakukan penimbangan pada serbuk bunga rosella, setelah itu ditambahkan pelarut etanol 96% ke dalam wadah maserasi dengan perbandingan 1:10. Selanjutnya didiamkan selama 5 hari dalam suhu ruangan dan wadah tertutup rapat sesekali sambil diaduk. Setelah 5 hari, kemudian disaring maserat untuk pemisahan ampas sisa. Lalu diuapkan maserat untuk memperoleh ekstrak kental, yang diperoleh ekstrak kental bunga rosella. Ekstraksi adalah proses penarikan senyawa aktif dari suatu bahan menggunakan pelarut tertentu pada bunga rosella yaitu Hibiscus subdariva. Ekstraksi dilakukan untuk memperoleh senyawa seperti antosianin, flavonoid, dan polifenol yang memiliki aktivitas antioksidan. Dalam pembuatan body lotion, senyawa-senyawa tersebut dimanfaatkan untuk membantu melindungi kulit dari radikal bebas, menjaga kesehatan kulit. Dari hasil ekstraksi didapatkan rendemen sebesar 21,80% dengan hasil teoritisnya yaitu 20,28%. Yang dimana hasil rendemennya ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan teoritis. Namun tetap masih dalam rentang dan memenuhi syarat. Yang kedua, dari hasil ekstraksi dilakukan organoleptis ekstrak dan didapatkan bahwa bentuk ekstraknya kental, warnanya merah kecoklatan, dan memiliki bau yang khas. Hasil uji organoleptis menunjukkan bahwa ekstrak memiliki bentuk ekstrak kental, warna merah kecoklatan, dan bau khas yang dibandingkan dengan teoritis itu memenuhi syarat. Next. Selanjutnya yaitu standarisasi. Nah, ada uji alkaloid. Uji alkaloid dilarutkan 1 mili ekstrak dengan 2 mili CL2N dibagi beberapa tabung. Tiap tabung diberikan 2-3 tetes reagen Mayer, Dragendorf, dan Wagner. Dan apabila hasilnya itu positif, apabila reaksi Mayer, maka itu adanya endapan putih atau kuning. Ketika direaksikan dengan Dragendorf, maka membentuk endapan jingga. Dan jika pada Wagner, itu membentuk endapan coklat. Yang kedua ada uji flavonoid. Pertama, dilarutkan 1 mili ekstrak dengan 1 mili etanol 70%, lalu ditambahkan serbuk magnesium plus HCl. Hasil positif, flavonoid terbentuk warna orange, merah, atau kuning. Dan yang ketiga, ada uji fenolik. Larutan 1 mili, dilarutkan 1 mili ekstrak dengan 2 mili etanol 70% dan dipanaskan, lalu diambil 1 mili diberikan reagen FeCl 35%, 2-3 tetes.
Hasil positif itu menunjukkan warna hijau. Next. Uji tanin. Uji tanin yang pertama adalah ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan FeCl3. Hasil positif itu dengan berwarna hijau kehitaman. Yang terakhir ada uji saponin. Ekstraksi dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 10 ml air dikocok kuat selama 10 detik. Dan apabila positif mengandung saponin, itu bila terbentuk busa 1-10 cm lebih dari 10 menit dan setelah penambahan 1 tetes HCl2n, busa tidak hilang. Dan dari beberapa uji fitokimia itu didapatkan bahwa pada uji alkaloid menggunakan Meyer itu terbentuk adanya endapan putih. Sesuai dengan hasilnya yaitu terbentuk sesuai dengan teoritis, yaitu menunjukkan adanya alkaloid dengan adanya endapan putih. Hasil positif. Yang kedua, alkaloid dengan Wagner itu menunjukkan endapan merah kecoklatan yang hasilnya itu yaitu positif, sesuai dengan teoritis. Yang kedua, alkaloid dengan menggunakan reaksi Bragendron menunjukkan adanya ekstraksi mengandung senyawa alkaloid. Yang kedua, itu ada flavonoid dengan reaksi magnesium plus HCl menunjukkan warna merah. Fenolik menunjukkan warna hitam keunguan. Tanin dengan reaksi FeCl 35% menunjukkan warna coklat kehitaman. Dan saponin dengan aqueous panas plus HCl. Yang dimana pada sapon ini tidak terbentuk busa stabil. Bisa disimpulkan dari hasil ke 6 uji ini itu didapatkan bahwa hanya satu yang negatif, yaitu saponin. Artinya bahwa ekstraksi bunga resola itu tidak mengandung adanya saponin. Next. Selanjutnya ada parameter spesifik, yaitu uji kadar air. Pertama, dinyalakan alat moisture meter dan pastikan alat dalam kondisi terkalibrasi. Ditimbang atau siapkan sampel yang akan diuji sesuai kapasitas alat, diletakkan sampel pada wadah pengujian atau pen secara merata, ditutup alat, kemudian atur suhu dan waktu pengukuran sesuai metode yang digunakan, dijalankan proses pengukuran alat akan memanaskan sampel sehingga air menguap. Ditunggu hingga proses selesai dan hasil kadar muncul pada layar. Dicatat hasil yang ditampilkan dalam satuan persen. Dan hasil kadar air pada uji ekstraksi bunga rosella ini itu didapatkan 1,23%, yang dimana artinya hasil ini memenuhi syarat karena kurang dari 10%, sesuai dengan Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 2017. Next. Yang terakhir dari uji standarisasi ekstrak yaitu kromatografi lapis tipis. Yang pertama disiapkan alat dan bahan yaitu plat KLT, fase gerak menggunakan kloroform metal dan asam asetat. Yang dua sampel mikropipet, chamber pensil, penggaris dan pinset. Yang kedua disiapkan fase gerak dengan perbanding 14:2:1. Fase gerak yaitu dicampurkan kloroform 14 mili dengan metanol 2 mili dan asam asetat 1 mili, diaduk hingga homogen, lalu didiamkan hingga jenuh, memasukkan kertas dengan jarak 1 cm bagian atas dan bagian bawah. Dan selanjutnya itu ditotalkan sampel pada satu atau A itu yaitu standar quercetin, dan yang kedua itu adalah sampel. Plat KLT dimasukkan ketika chamber atau fase gerak yang di dalam chamber itu sudah jenuh. Selanjutnya, di deteksi noda diamati di bawah UV 254 nm atau disemprot dengan penampak noda. Dan setelah itu dicatat dan dihitung RF-nya. Next. Dan pada pengujian kali ini didapatkan hasil pada KLT kami pada tanpa UV atau pada sinar tampak itu terjadi dua pendar, yaitu pada standar quercetin itu di 0,6 dan juga 1,3. Sedangkan yang
yang sampel itu terjadi 3 pendaran. Dan pada UV 254 didapatkan bahwasannya salah satu dari ketiga pendaran ini didapatkan RF yang hampir sama dengan standar quercetin, sehingga menunjukkan bahwa ekstrak bunga rosella ini mengandung flavonoid golongan quercetin, sesuai dengan prinsip identifikasi KLT berdasarkan kesamaan nilai RF dan pola bercak dengan standar pembanding. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pembuatan sediaan. Pembuatan sediaan ini dimulai dengan menimbang semua bahan, yaitu ada ekstrak rosella dengan formulasi 1 dan formulasi 2, 7,5, lanolin 30, ECO 50, setil alkohol 30, TEA pada formulasi 1 21,5 dan formulasi 2 17,5, asam stearat 17,5, propilen glikol 30, nipagin 0,375, nipasol 125, aquades 302 dan pada formulasi 2 247. Kemudian pembuatan sediaan ini setelah ditimbang semua bahan fase minyak, yaitu seperti asam stearat, PCO, lanolin, setil alkohol, dan nipasol. Kemudian ada bahan fase air, yaitu nipagin, propilen glikol, dan aquades. Pada fase minyak ini dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius, dan dimasukkan fase minyak ke dalam mortin, diaduk secara konstan sampai homogen dan terbentuk massa lotion dengan menambahkan fase air sedikit demi sedikit. Next. Kemudian setelah dilakukan pembuatan sediaan, dilakukan uji organoleptis, yaitu dengan mengamati warna, bau, dan juga tekstur. Pada Formula 1, Formula 1 untuk warna merah kecoklatan, Formula 2 juga merah kecoklatan. Kemudian baunya khas dan teksturnya ekstra kental. Hal ini sesuai dengan teoritis sehingga memenuhi syarat pada uji organoleptis. Kemudian untuk persediaan dengan Formula 1 yaitu 428,51 gram dan Formula 2 456,52 pada teoritis yaitu 500 gram. Berdasarkan hasil pengukuran bobot sediaan Formula 1 sebesar 428,51 gram dan Formula 2 sebesar 456,52 gram, kedua formula ini memiliki bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan bobot teoritis yaitu 500 gram. Next. Kemudian evaluasi sediaan yang pertama yaitu dengan uji pH dilakukan dengan menimbang 1 gram lotion ekstrak bunga rosella, kemudian diencerkan dengan 10 ml aquades, diukur menggunakan pH meter dan pH indikator. Pada uji pH, replikasinya dilakukan sebanyak 3 kali, dengan hasil pH-nya yaitu pada formulasi 1, 6, dan formulasi 2 itu rata-rata 8. Di mana hal ini memenuhi syarat karena rentang pada referensi yaitu 4,5 sampai 8. Next. Kemudian evaluasi yang kedua yaitu uji homogenitas dengan menimbang 0,1 gram lotion ekstrak bunga rosella, kemudian diletakkan di tengah objek gelas, diratakan dan ditutup dengan objek gelas lain dan dilakukan pengamatan. Uji homogenitas ini pada formulasi 1, 2, 3, dan pada formula 2 memenuhi syarat semua, homogen. Next. Kemudian yang uji ketiga yaitu uji viskositas. Yang pertama yaitu dimasukkan sediaan lotion pada gelas beker, diukur viskositas menggunakan viskometer Brockfield dengan kecepatan 10 rpm, dicatat presentase yang tertera pada layar. Uji viskositas ini pada Formula 1 dan Formula 2 memenuhi syarat dengan hasil Formula 1 3490 cp dan Formula 2 2700 cp. Next. Yang keempat yaitu uji hedonik. Uji hedonik ini dilakukan dengan teknik sampling acak dengan 28 responden dengan mengisi Google Form dan setiap responden juga dapat merasakan sampel pada Formula 1 dan Formula 2. Pada hasil parameter pada warna, sebanyak 15 responden yang lebih menyukai pada Formula 2. Kemudian
Pada aroma itu sebanyak 16 orang, dan tekstur itu sebanyak 17 orang pada Formula 2. Berdasarkan hasil uji hedonik ini, terhadap 28 responden, Formula 2 lebih disukai dibandingkan dengan Formula 1. Pada parameter warna, aroma, dan tekstur yang ditunjukkan oleh jumlah responden dengan kategori sangat suka yang lebih tinggi, sehingga Formula 2 memiliki tingkat penerimaan yang lebih baik dan paling disukai oleh responden. Next. Uji yang kelima yaitu uji daya lekat, yaitu dengan menimbang 0,1 gram lotion ekstrak bunga rosella, kemudian diletakkan di tengah objek gelas dan ditutup dengan objek gelas lain. Diberikan beberapa anak timbangan 50 gram selama 5 menit. Di ujung objek gelas dikaitkan dengan penjepit, penyangga beban dilepas secara perlahan, dan lama waktu kedua objek terlepas tersebut dicatat sebagai waktu lekat lotion. Pada hasil uji daya lekat, pada Formula 1 yaitu 4,57 detik, Formula 2 4,13 detik, Formula 3 4,35 detik dengan rata-rata yaitu 4,35 detik yang berarti memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu evaluasi sediaan untuk uji daya lekat Formula 2 yaitu pada Formula 1 replikasi 1 yaitu 4,45 detik, replikasi 2 4,372 detik, dan replikasi 3 4,28 detik dengan rata-rata 4,37 detik. Di mana hal ini memenuhi syarat dengan berdasarkan hasil Formula 1 memiliki rata-rata daya lekat 4,35 detik dan 4,37 detik pada Formula 2. Kedua formulasi ini nilai daya lekatnya lebih dari 4 detik sehingga memenuhi syarat. Next. Selanjutnya yaitu evaluasi uji daya sebar, yaitu dengan menimbang lotion 0,5 gram, diletakkan di cawan Petri, tutup dengan cawan Petri lain, diamkan selama 1 menit, kemudian dicatat diameter penyebarannya, ditambahkan beban 50 gram, diamkan 1 menit, dicatat diameternya, dan ditambahkan lagi beban kelipatan 50 gram hingga mencapai 200 gram. Pada hasil uji daya sebar ini, pada Formula 1, dengan diameter rata-rata yaitu 4,08 dan luasnya yaitu 3,20. Pada hasil referensi yaitu 5-7 cm sehingga pada Formula 1 tidak memenuhi syarat. Pada formulasi 2 yaitu dengan rata-rata 3,65 dan luasnya yaitu 2,87 sehingga tidak memenuhi syarat. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yang pertama yaitu rendemen dan kadar air. Ekstrak rosella menghasilkan rendemen sebesar 21,87% dan kadar air 1,23%. Menurut Merlina et al. 2023, rendemen yang tinggi menunjukkan proses ekstraksi berjalan efektif, sedangkan kadar air di bawah 10% menandakan ekstrak stabil dan aman selama penyimpanan. Hasil penelitian telah sesuai dengan teori. Kemudian yang kedua ada screening fitokimia dan organoleptis. Hasil screening menunjukkan adanya alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin. Secara organoleptis, ekstrak berwarna merah marun gelap, beraroma khas mawar, dan memiliki rasa asam. Hal ini sesuai dengan teori Octavia et al. 2022 mengenai karakteristik ekstrak rosella. Kemudian yang ketiga yaitu ada analisis KLT. Analisis KLT menunjukkan adanya 3 noda dengan nilai RF yang berbeda, namun tidak ditemukan noda yang sejajar dengan standar quercetin yaitu dengan RF 0,73. Hal ini menunjukkan bahwa flavonoid dominan dalam ekstrak rosella kemungkinan bukan quercetin dan memerlukan identifikasi lebih lanjut. Kemudian yang keempat yaitu formulasi dan organoleptis gel. Dibuat dua formula gel yaitu formula 1 dan formula 2. Pada formula 1 berwarna abu-abu tua karena konsentrasi ekstrak lebih tinggi, sedangkan pada formula 2 berwarna abu-abu muda. Kedua formula memiliki aroma khas mawar dan tekstur lembut.
Hal ini sesuai dengan teori bahwa konsentrasi ekstrak dapat mempengaruhi warna sediaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada uji pH sediaan. Hasil pengujian menunjukkan pH pada formula 1 sebesar 4 dan pada formula 2 sebesar 5. Menurut Karim et al. 2022, pH sediaan topikal yang baik berada pada rentang pH kulit. Oleh karena itu, pada formula 2 dinilai lebih sesuai dan aman untuk kulit. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ada uji daya lekat. Hasil daya lekat pada formula 1 sebesar 4,17 detik dan pada formula 2 sebesar 4,25 detik. Menurut Karim et al. 2022, daya lekat yang lebih baik dari 4 detik. Kedua formula telah memenuhi persyaratan sehingga mampu menempel dengan baik pada kulit. Kemudian yaitu ada uji daya sebar atau analisis kritis. Hasil uji daya sebar menunjukkan kedua formula belum memenuhi standar, yaitu 5 sampai dengan 7 cm. Menurut Karim et al. 2022, hal ini menunjukkan gel masih terlalu kental, sehingga penyebarannya kurang optimal. Yang terakhir yaitu ada viskositas dan homogenitas. Pada formula 1 memiliki viskositas sebesar 2450 cp dan lebih kental dibandingkan dengan formula 2. Kedua formula menunjukkan hasil homogen tanpa adanya butiran kasar atau pemisahan fase. Hasil ini menunjukkan sediaan memiliki kualitas pencampuran yang baik. Pada kesimpulan, ekstrak bunga rosella berhasil diperoleh dengan metode maserasi dan menghasilkan rendemen sebesar 21,80% yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, hasil standarisasi menunjukkan ekstrak mengandung alkaloid, flavonoid, fenolik, dan tanin, serta memiliki kadar air sebesar 1,23%, sehingga memenuhi standar mutu ekstrak. Yang ketiga, hand body lotion ekstrak bunga rosella berhasil diformulasikan dan memenuhi persyaratan pada uji organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, dan daya lekat, namun belum memenuhi syarat pada uji daya sebar. Yang keempat, berdasarkan uji hedonik, formula 2 merupakan formula yang paling disukai responden. Yang kelima, desain bahan pengemas hand body lotion berhasil dibuat sehingga tujuan praktikum secara umum telah tercapai. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.